Menteri Pertanian Amran Sulaiman buka-bukaan akan masalah beras oplosan di DPR RI. 11 oknum di Kementan diduga terlibat dalam peredaran beras oplosan. Pemerintah terus mengusut dugaan kecurangan dalam penjualan beras yang diperkirakan telah merugikan masyarakat hingga 99 triliun rupiah per tahun. Praktek beras oplosan ini pun melibatkan sejumlah perusahaan besar. Dalam rapat di DPR RI, anggota DPR meminta Kementan serius tangani masalah beras oplosan. Kementan pun diminta untuk tidak pencitraan. Nggak mau lagi mengadres masalah itu Pak Menteri dengan cara-cara pencitraan saja. Sekali lagi, you are smart minister gitu, kita duduk bersama gitu, kita harus address pada akar masalahnya Pak. Kasihan bangsa ini Pak, pengangguran membludak, kemiskinan kalau menurut Bank Dunia 68% gitu. Bapak orang kecil, saya orang kecil, orang nelayan Pak, di lapang tuh benar-benar menderita rakyat ini. Kalau sekali lagi, kalau pemerintah cara bekerjanya hanya hangat-hangatai ayam setelah diliput TV itu udah selesai, itu berdosa kita semua. Pernyataan ini langsung dibantah Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Bahkan ia buka-bukaan telah menindak 11 oknum di Kementerian Pertanian yang diduga terlibat peredaran beras oplosan. Yang kedua, bukan pencitraan Pak. Tahu Pak, 11 kami hukum, tersangka eselon 2 di tempat kami, DPO sekarang. Jadi bukan sampai untuk supaya dikenal publik Pak. Yang tersangka minyak goreng 20 Pak. Pupuk palsu 3. Sekarang nih. Ini kami sudah kirim semua 212 ke Kapolri langsung tertulis. Nanti Pak Haris, terima kasih Pak Ketua. Kami laporkan tertulis juga, sampaikan. Itu paling bagus. Kami sudah menyurat ke Jaksa Agung, ke Kapolri, bukan pencitraan Pak. Hingga saat ini, Satgas Pangan Polri telah memanggil 7 perusahaan besar yang menjadi produsen beras premium hingga medium. 5 diantaranya sudah menjalani pemeriksaan. Satgas Pangan pun pastikan proses hukum tak akan ganggu distribusi dan memicu kelangkaan beras di masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Rektor UGM Profesor Sofyan Effendi mendadak menarik semua pernyataannya terkait ijazah sarjana Presiden ke-7 Joko Widodo. Informasinya dan dialognya akan hadir usai jeda berikut ini. Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah kembali menggelar sidang lanjutan peninjauan kembali atau PK terkait kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Penggugat sekaligus terpidana kasus pencemaran nama baik Bambang Trimulyono dihadirkan secara daring. Sidang berlangsung di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah dan beragendakan pembacaan tanggapan atas argumentasi jaksa penuntut umum. Didampingi kuasa hukumnya, Bambang hadir secara daring melalui video conference dari Lapas Kelas 2A Sragen. Kerjasama antara pembantuan dengan Gus Nur. Nah, sedangkan dia hanya diwawancarai. Nah, itulah yang digunakan oleh pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan Mahkamah Agung itu untuk melakukan penafsirannya. Sebelumnya Bambang Trimulyono, terpidana kasus ujaran kebencian terkait tudingan ijazah palsu Jokowi, divonis 6 tahun penjara. Usai mengajukan kasasi, hukuman Bambang dipangkas menjadi 4 tahun penjara. Kasus bermula saat Bambang membahas soal ijazah palsu Jokowi dalam siaran podcast di YouTube Gus Nur 13 Official, milik terpidana lain Sugi Nur Raharja atau Gus Nur. Bambang dan Gus Nur kemudian dilaporkan ke polisi oleh seorang pria bernama Dodo Ahmad Baidlawi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.
Abraham Samad terseret dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2011-2015 itu menegaskan dirinya tidak ada kaitannya dengan kasus tersebut. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang ditangani Polda Metro Jaya memasuki babak baru setelah statusnya dinaikkan ke tahap penyidikan. Dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP, tertera nama pelapor dan para terlapor, salah satunya adalah Abraham Samad. Namanya masuk dalam daftar 12 orang terlapor atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Terkait hal itu, Abraham Samad menegaskan dirinya tidak ada kaitannya dengan kasus tudingan ijazah Jokowi. Sementara itu kini Abraham Samad tengah berada di Australia sehingga tidak mengetahui adanya surat panggilan polisi guna pemeriksaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, setelah membuat heboh karena pernyataannya, mantan Rektor Universitas Gadjah Mada Profesor Sofyan Effendi mendadak menarik semua pernyataannya terkait ijazah sarjana Presiden ke-7 Jokowi. Dalam surat pernyataannya, Sofyan Effendi juga meminta maaf. Tidak hanya menarik semua pernyataannya, Sofyan Effendi juga meminta maaf kepada semua pihak yang disebutkan dalam wawancara. Dalam surat pernyataan yang ditandatanganinya, Rektor UGM tahun 2002 hingga 2007 ini memohon agar wawancara dirinya terkait ijazah S1 Presiden ke-7 Jokowi dalam kanal YouTube ditarik dari peredaran. Sebelumnya mantan Rektor Universitas Gadjah Mada Sofyan Effendi menyampaikan sejumlah pandangannya mengenai polemik ijazah kuliah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam video dengan judul Mantan Rektor UGM Buka-Bukaan, Sofyan Effendi menegaskan bahwa Jokowi tidak pernah lulus sarjana Fakultas Kehutanan karena IPK-nya kurang dari 2. Profesor itu dan mantan dekan juga. Mantan dekan Kehutanan. Tahun 82 tidak lulus di dalam penilaian. Dia karena ada 4 semester itu ya Prof ya penilaian. Ya, ada 4 semester dinilai. Akademik ya. Dinilai kira-kira 30 mata kuliah lah ya. Ya. Itu dinilai dia indeks prestasinya nggak mencapai. Berarti sesuai dengan statement Pak Jokowi di UII yang disaksikan oleh Profesor Mahfud MD juga ya. Iya betul, sama. IPK-nya di bawah 2. Ya. Oke, lanjut Prof, lanjut. Ya, itu ada saksinya Pak Mahfud dan Pak Buya Safi'i juga yang mendengar. Dan kemudian itu, nah juga saya lihat di dalam apanya di apa yang polisi itu? Polisi. Yang data transkrip nilai, Prof. Transkrip nilai. Atau registrasi. Nah, transkrip nilai. Transkrip nilai itu juga yang ditampilkan saat yang ditampilkan oleh apa itu. Dia kan hanya apa itu IPK-nya yang IPK-nya itu nggak sampai 2 kan. Ya itu, dan karena itu dia kalau sistemnya benar, karena dia ikut itu ada waktu itu masih ada sarjana muda dan doktoral. Jadi dia tidak lulus sebagai tidak qualified untuk itu di DU. Selain meminta maaf kepada semua pihak, Sofyan Effendi juga berharap agar wacana tentang ijazah dapat diakhiri.